Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Ya tulabi wa talibati. Pada kali ini Ibu mau jelaskan tentang yang kemarin sempat kalian tulis waktu Ibu nggak hadir. Kalau di buku kalian bisa lihat catatan kalian, PDF yang Ibu kasih juga sudah ada di buku halaman 60 sampai halaman 61. Ibu coba jelaskan biar kalian sedikit ada bayangan karena kita tidak bisa bertemu. Bisa Ibu mulai ya. Yang mau kita bahas sekarang adalah sebenarnya gampang sekali, sangat amat gampang bahkan. Saya hanya perlu menjelaskan sedikit saja. Yang mau kita bahas sekarang adalah tentang huruful jarri. Salah. Huruful jarri. Apa itu huruful jar? Huruful bahasa Arabnya apa? Huruf-huruf jar. Jar itu ya jar. Maksudnya apa sih Bu jar? Jar itu maksudnya adalah kasroh. Tahu kan kasroh? Kasroh itu yang gimana? Ya, yang harokatnya di bawah. Yang bunyinya apa? Yang bunyinya i. Maksudnya apa? Sini Ibu kasih tahu rumusnya itu seperti ini. Huruful jar plus kasroh. Maksudnya apa sih Bu? Coba kalian sambil lihat buku catatannya yang sudah kalian catat. Di situ tulisannya adalah isim itu dijarkan apabila didahului oleh salah satu huruf dari huruf jar. Kalau kalian lihat di buku, huruf jar di sana ada berapa? Betul, ada 8. Nanti ya Ibu jelasin ininya. Ibu jelasin ini dulu maksudnya apa. Isim itu dijarkan. Isim, sudah kita belajar isim itu apa? Isim itu kata. Kata itu dijarkan. Kalau dalam bahasa Jawa dijarkan itu artinya dibiarkan. Tapi maksudnya bukan itu ya. Dijarkan itu artinya kita lihat tadi. Jar di sini artinya apa? Kasroh, betul. Isim itu dikasrohkan apabila didahului oleh salah satu huruf dari huruf-huruf jar yang ada 8. Ini rumus yang Ibu kasih. Kalau kalian misalnya ada kalimat tersebut itu ada salah satu dari huruf jar. Nah, kata setelahnya, isim dari kata setelahnya itu, isim kata setelah dari huruf jar itu, harokat terakhirnya adalah kasroh. Sudah, selesai, itu aja. Sekarang, macam-macam huruf jar. Macam-macam huruf jar ada berapa sih? Ada 8 ya. Apa aja yang pertama? Yang pertama ada ila. Kalian bisa lihat di catatan kalian ya. Ila itu artinya bisa pada. Ada bi. Ada di. Bisa dengan. Bisa karena. Ada apa lagi? Ada ala. Ala itu bisa kepada. Kemudian di atas. Sama kewajiban. Kemudian ada fi. Fi itu artinya bisa di dalam, bisa pada. Kemudian ada apa lagi? Ada an. An, apa arti an? Bisa dari, bisa
tentang. Kemudian ada apa lagi? Ada ka. Apa itu ka? Ka artinya cuma satu. Seperti. Lalu ada li atau la, artinya bisa untuk, kepunyaan, sungguh, atau pasti. Terakhir ada min. Min artinya bisa dari, bisa sebagian, bisa di antara, atau termasuk. Bu, ini satu huruf kok artinya banyak, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kapan kita pakai? Misal nih, ila. Kapan kita pakai ilanya yang ke? Kapan kita pakai ilanya yang pada? Tergantung konteks kalimatnya. Oke, ingat-ingat, tergantung konteks kalimatnya. Ibu kasih contoh seperti ini. Misalnya, ibu kasih contoh yang ada di buku kalian ya. Yang paling mudah itu yang ada nih, ibu pakai contoh yang B. Nih ya, yang B ini ya, bisa B, bisa di, bisa dengan, bisa karena. Contoh di sini itu ada naktubu bil kolami. Ayo, ibu tanya, kenapa bil kolami? Ayo, kenapa bil kolami? Kenapa coba? Iya betul, karena ada huruf jar sebelum kata al-kolami. Makanya al-kolaminya diganti kasroh. Bukan al-kolamu, bukan al-kolama, tapi al-kolami. Ngerti ya sampai sini? Pokoknya kalau ketemu kata sebelumnya ada huruf jar, harokatnya diganti kasroh gitu intinya. Harokat terakhirnya lo ya. Nanti mentang-mentang intinya kasroh jadi kalian bil kilimi. Jangan dong, bil kolami. Tetap harokat terakhirnya saja. Ngerti ya? Lanjut. Apa coba artinya naktubu bil kolami? Ya, naktubu artinya kita menulis. B. Kira-kira apa coba? Ayo, arti al-kolami apa artinya? Betul, pena. Kira-kira kalau B di sini artinya apa dong? Di, dengan, atau karena? Betul, di sini kita artikannya dengan. Kita menulis dengan pena. Lagi contoh kedua. Kalau apa ya di sini? Tufia. Maaf ya tulisan ibu jelek. Tufia al-batolu bil ma'rokati. Tufia itu artinya adalah meninggal atau wafat. Boleh terserah mau ngartikan apa. Al-batolu apa al-batolu? Pahlawan. Ada bi ya di sini. Ma'rokatinya ingat ya, harus kasroh. Ma'rokati artinya perang. Kira-kira arti bi di sini apa coba? Di, dengan, atau karena kira-kira? Betul, pakainya apa artinya? Karena. Kita menulis dengan pena. Yang bi pertama artinya dengan, bi kedua artinya karena. Sampai sini paham ya harusnya. Karena kapan kita pakai semua arti ini tergantung konteks kalimatnya. Maksud ya, rumus huruf jar tadi, ketika kamu ketemu huruf jar, harokat setelahnya harus kasroh. Harus kasroh harokat terakhirnya. Tapi ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Misal, masih ingat tentang isim alam? Ayo, pelajaran pertama kita di semester pertama. Ingat gak isim alam? Ya betul, isim alam adalah kata nama orang, nama tempat,
negara, kota yang tidak ada bahasa Arabnya, kayak Indonesia, Malaysia, Surabaya, Solo. Itu isim alam ya, harusnya ingat ya. Pengecualian untuk isim alam apa? Kalau misalnya ketemu sama huruf jar, harokat terakhirnya jangan dirubah kasroh. Ibu kasih contohnya gini. Mana tadi? Oh, wulidtu, ini contohnya ya. Wulidtu bi Jakarta. Wuli itu artinya saya telah lahir. Bi artinya di. Jakarta artinya apa nak? Jakarta. Kira-kira nih, Bu kan ketemu bi nih Bu, berarti setelahnya kan kata ibu harokatnya kasroh, jadi harusnya bi Jakarti dong Bu. Nggak gitu ya, berhubung karena Jakarta adalah isim alam, jadi harokatnya tetap, jangan berubah jadi Jakarti, jangan ubah jadi Surabayi, yang Fatimah jadi Fatimi, jangan gitu ya. Pokoknya tetap jangan dirubah harokatnya jadi kasroh. Sampai sini paham maksudnya nak? Ada lagi pengecualian. Enggak gini maksudnya. Bu, di sini bi. Bi itu ada di sini sama ada fi. Di juga Bu artinya. Kapan kita pakai di sama yang bi, kapan kita pakai fi yang di juga. Lanjut ada mana lagi coba? Dari, betul. Min ini Bu artinya dari Bu. An juga artinya dari Bu. Kapan kita bedainnya? Sini Bu kasih tahu sedikit lagi terakhir. Ada fi yang artinya di, ada bi yang artinya di. Ibu fokus ke bi. Yang bi ini biasanya untuk kata tempat, kota atau negara. Baru pakainya bi. Kayak kalian bi Jakarta, bi Surabaya pakainya bi. Tapi kalau misalnya bi biasa, setelahnya kata tempat biasa, kayak misalnya di kelas kan bahasa Arabnya fil fasli, bukan bil fasli. Ingat ya, bi cuma kayak misalnya Jakarta, Surabaya itu baru pakai bi. Tapi kalau di-nya yang ini pakainya fil fasli, kelas, ya kan? Ngerti ya maksudnya, harusnya ngerti. Pokoknya di perpus yang ada bahasa Arabnya pakainya fi, tapi kalau nggak ada bahasa Arabnya pakainya yang bi. Harusnya ngerti, kan pinter. Kemudian yang min sama yang an. Bu, min artinya ada dari, an juga artinya ada dari. Ibu bilang yang an dulu. An ini biasanya dipakai untuk jarak. Jarak itu apa sih maksudnya? Dekat atau jauh. Misalnya rumah saya dekat dari sekolah, berarti baiti ba'idun. Pakai min atau pakai ala coba kalau darinya? Dari kan berarti ini nih jarak. Nah, berarti pakainya an. Anil madrasati. Baiti ba'idun anil madrasati, artinya adalah rumah saya jauh dari sekolahannya, karena jarak pakainya an ya. Kalau min ya kayak misalnya aku dapat surat dari temanku, temennya dari yang biasa itu biasanya pakai min. Jadi untuk jarak, khusus jarak pakainya an. Sampai sini paham ya? Harusnya paham. Jadi besok kita mulai latihan. Besok ibu kasih latihannya setelah karena malam ini sudah ibu kasih pembahasannya. Ingat, yang kita bahas adalah huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf-huruf kasrah. Huruf jar ada berapa? Ada 8. Ada ila, bi, ala, fi, an, ka, li atau la sama min. Artinya juga hafalkan ya, karena artinya nggak cuma satu. Kapan kita pakai fi, kapan kita pakai an. Ingat ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Isim alam. Isim alam jangan dirubah harokatnya jadi kasrah. Jakarta jangan berubah jadi Jakarti. Kemudian juga sama yang ini, perbedaan antara fi sama bi, min sama an.
D-nya bi kalau untuk tempat, kota, negara. Kalau an-nya untuk jarak. Sampai sini paham? Terima kasih atas pengertiannya dan perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.